Gantung Jokowi, tangkap Gibran, usir dia dari wakil presiden itu. Memang Jokowi itu penipu ulung. Dia memandu sistem bernegara dengan kekuasaan yang curi-curi, maling-maling, tipu-tipu. Kalau pakai Jokowi harus diseret dan dimintai pertanggungjawaban. Saya sudah ngomong, nanti Jokowi itu turun dari kekuasaan, seluruh daftar kasus dia udah pegang. Dia sadar rakyat akan mendesak dia untuk masuk penjara. Kalau tekanan itu kuat, satu demi satu kasus akan dilepas. Tujuannya apa? Supaya dia tidak menjadi bidikan. Orang-orang di KPK itu adalah komplotan Jokowi. Mereka hasil 30 juta US dollar revisi undang-undang yang didanai oleh Jokowi. KPK minta untuk adili Jokowi. Saya mau lihat anak-anak muda itu panjat gedung KPK. Satu saja proposal, adili Jokowi, Gibran, Kaisang, dan oligarki. Jangan kemana-mana dulu. Kenapa? Prabowo juga korban, polisi korban, TNI korban, mahasiswa korban, seluruh elemen bangsa korban kebiadaban tikus gorong-gorong Presiden Joko Widodo. Itu intinya. Itu pesan saya, mohon jangan diedit, disebarkan sebagai pemantik kesalahan. Anak-anak muda nggak boleh takut. Gantung Jokowi, tangkap Gibran, usir dia dari wakil presiden itu. Memang Jokowi itu penipu ulung. Dia memandu sistem bernegara dengan kekuasaan yang curi-curi, maling-maling, tipu-tipu. Kalau pakai bahasa MH Ainun Najib itu, mereka akan lempar Jokowi dengan batu, digubukin, dibunuh dengan rakyat. Rakyat bunuh Jokowi kan, melempar Jokowi sampai mati. Bahasa MH Ainun Najib, penjahat utama adalah Joko Widodo, istrinya. 5 penjahat itu, Gibran, Kaisang, ditangkap. Turun ke jalan, gulingkan menteri-menteri brutus-brutus perwakilan Jokowi seperti Erick Thohir. Ini kan garong pencuri, sudah terlihat BUMN-nya makin hancur, kekayaan kakaknya, kekayaan dirinya makin naik. Dia memperkaya Boy Thohir. Mereka yang berkuasa dengan semena-mena harus dibawa ke pengadilan untuk dimintai pertanggungjawaban. Itulah cara kita bernegara. Presiden Jokowi ini bertanggung jawab atas apa nih Pak? Banyak masalah, diantaranya skandal-skandal proyek yang terancam mangkrak, pelanggaran-pelanggaran HAM, juga berbagai kasus-kasus penunggangan terhadap infrastruktur partai politik, pemilu curang, dan yang paling puncak dari kejahatan Jokowi adalah mempersembahkan kejahatan dinasti politik yang sangat menentang moralitas bangsa, budaya bangsa, dan konstitusi kita dalam bernegara. Jadi sangat banyak, dan itu sudah diulas oleh para tokoh. Oleh sebab itu Pak Said Didu, Pak Amin Rais, Pak Din Samsudin, dan berbagai tokoh-tokoh dari berbagai aliran kanan, kiri, atas, bawah menyatukan hati. Tidak ada keraguan. Kita harus berdiri sebagai lokomotif untuk penegakan supremasi hukum. Jadi ini bukan satu diskusi biasa-biasa saja. Tapi kita ingin mengajak pada wilayah operasional politik moral untuk memastikan negara tidak boleh membiarkan satu keluarga berkuasa dengan semena-mena. Itu pesan kami. Semoga Pak Prabowo mendengar suara kami dan tidak tergantung terhadap kepentingan satu keluarga Mulyono atau Jokowi. Terima kasih. Orang-orang di KPK itu adalah komplotan Jokowi. Mereka hasil 30 juta US dollar revisi undang-undang yang didanai oleh Jokowi. Mereka disiapkan oleh Jokowi untuk melindungi Jokowi. Perang di tempat itu, bukan di istana, bukan di DPR. Rakyat harus menempatkan satu ruang peperangan yang jelas. Datang berhadapan dengan orang-orang KPK itu. Laporan sudah banyak, bukti tersedia. Alasan apa Anda tidak segera memproses, menangkap Joko Widodo? Jadi pendudukan KPK itu menjadi kehendak bersama. Saya yakin Presiden juga setuju. Saya yakin DPR juga setuju. TNI setuju, Polri setuju. Kenapa? Karena semua ingin rasa keadilan. Tapi kalau dia mau tiba-tiba, wah duduk di DPR, duduk di sana, belum relevan Pak. Harus ada ruang untuk menyadarkan pemerintah, menyatukan rakyat pada satu keinginan yang sama dulu. Perang melawan sumber masalah. Perang melawan aktor gorong-gorong. Jadi ini sederhana. Cuma kita nggak mau. Kita bias. Belum mau. Jadi kalau tekanan ini tidak dibangun, maka yang terjadi apa? Tangan gelap tekanan Jokowi itu beroperasi. Bisa saja orang-orang Gerindra satu demi satu ditahan. Bisa saja elit-elit partai satu demi satu ditangkap. Karena itu sudah ada di meja. Penjahat utama yang namanya Jokowi. Penjahat demokrasi. Perusak konstitusi. Bulan April kita harus datang bersama-sama. People power duduk di KPK dengan satu proposal yang jelas, satu kehendak yang jelas dan terang. Kami tidak mau ribut dengan presiden, kami tidak mau ribut dengan DPR. Kami mau KPK yang merevisi undang-undang karena dimakilar oleh Jokowi 30 juta dolar, sekarang bertindak adil. Adili Jokowi. Kapan kamu panggil Gibran? Kapan kamu panggil Kaisang?
Kapan kamu panggil Jokowi? Jokowi harus diseret dan dimintai pertanggungjawaban. Program jangka pendek partai ini adalah satu. Kami akan mendorong solidaritas lintas elemen rakyat untuk mengawal proses penegakan hukum. Partai Negoro mengajak seluruh rakyat untuk membawa Jokowi ke jalur hukum. Dan tidak boleh ada penguasa yang bertindak semena-mena dan pada akhirnya saat turun dari kekuasaan dia lolos begitu saja. Jokowi harus diseret dan dimintai pertanggungjawaban. Jokowi kan tukang bohong sekali ya. Dia bisa melakukan kegilaan-kegilaan yang tidak terbayangkan oleh kita. Seperti kita tidak membayangkan Jokowi seperti ini dulu. Jokowi ini si raja munafik. Apa yang dia katakan bertolak belakang dengan apa yang dia lakukan. Masa kita nih negara agraris segala macam, impor semua diimpor. Di masa dia puncak impor. Tahun ini diperkirakan impor beras 5,8 juta ton, tertinggi sepanjang sejarah. Jokowi ini perusak institusi. Jadi yang dia rusak republik ini adalah fondasinya. Jangan ikut-ikut Prabowo. Jadi keberhasilan Prabowo adalah kalau dia bisa memutus hubungan dengan Jokowi. Tangkap, adili Jokowi dan makzulkan Gibran. Itu nanti Gibran juga bukan hanya dimakzulkan, tapi Gibran juga diadili juga. Inilah negara hukum. Baik, sedikit meningkat ke politik sedikit nih. Karena rakyat ini kan jelas melihat sekali concernnya Jokowi ini. Intinya kan awalnya kan ketakutan. Orang punya dosa kan pasti ketakutan. Mengapa dia mendesak-desak pada masalah mediasi ini? Dikhawatirkan dia ini melihat bahwa tersangka ya, yang tersangkakan ini bahkan melangkah lebih jauh menuntut bukunya atau ijazah Gibran yang dalam buku respon terakhir itu Gibran Endgame gitu. Ini yang dia paling takutkan karena nafsu berkuasa, nafsu akan berbuat jahat kepada rakyat bangsa ini itu masih belum selesai. Gimana dugaan Bang? Ya benar, itu like father like son. Gitu kan. Bapak jeung anak sama saja bapak dan anak. Dua-duanya itu jago ngeles, jago bohong. Gitu kan, dan jago memalsukan itu dokumen. Kalau saya sudah melakukan analisis juga, itu kan, bahkan sudah mencoba menyerap aspirasi masyarakat. Oh, publik itu yakin ijazah Joko Widodo palsu, dan juga publik yakin bahwa Gibran tidak punya ijazah SMA, tidak memenuhi syarat untuk bisa masuk memasukkan pendaftarannya ke KPUB dulu. Oh, berarti waktu wali kota di Solo itu juga tidak sah, karena dia menggunakan surat kesetaraan dari Dikdasmen. Tidak ada bukti bahwa dia itu punya ijazah. Sementara syaratnya dalam Undang-Undang Pemilu itu adalah syarat ijazah. Itu bukan soal kesetaraan tanpa ada bukti ijazah. Jadi sebetulnya Gibran ini fatal. Bahkan kalau kita mendesak pemakzulan Gibran sangat beralasan hukum. Sangat beralasan hukum. Gibran itu harus dimakzulkan dari jabatan sebagai Wapres dan juga sebagai presiden dulu. Jokowi Widodo juga tidak berhak, juga tidak memiliki alas hukum yang hak untuk bisa menjadi presiden. Maka sekarang bukan dimakzulkan dia mah, tapi diadili. Diadili, Om Lim. Jadi dapat dimakzulkan atau didiskualifikasi. Oh, dulu bohong, itu harus dia. Ya, bentuknya sekarang pengadilan. Karena dia sudah memalsukan gitu kan dokumen dulu waktu mendaftarkan. Jadi tema pokok kita sebenarnya tangkap, adili Jokowi dan makzulkan Gibran. Itu nanti Gibran juga bukan hanya dimakzulkan, tapi Gibran juga diadili juga. Inilah negara hukum. Baik, luar biasa saudara sekalian ya. Kita ya jadi mengetahui ya dari Bang Rizal tadi apa yang harus kita lakukan untuk menyelamatkan, untuk menjaga kewibawaan, kemuliaan bangsa Indonesia. Satu-satunya kita tidak bisa berkompromi terhadap suatu kejahatan, apalagi kejahatan yang sudah dilakukan dahulu kita harus menyatakan batal. Maka untuk menyelamatkan sekali lagi bangsa Indonesia mempunyai kewajiban. Apakah Anda mau mempunyai wakil presiden yang dikhawatirkan pula kalau Bapak Presiden yang sudah tua itu ujuk-ujuk ya menghadapi hal yang mendadak, tidak bisa melakukan suatu kepemimpinan. Anda rela, rakyat Indonesia rela dipimpin oleh Gibran, bukan saja kemampuannya tapi kejahatannya yang sama dan bahkan lebih jahat daripada orang tuanya, dan ini menjadi kewajiban kita semua untuk menjaganya. Terima kasih Bang Rizal, kita berdoa semua untuk para pahlawan yang ditersangkakan, tetapi alhamdulillah keberaniannya itu melampaui dari yang dibayangkan kemuliaan, janji-janji Allah terhadap kemuliaan yang kita lakukan. Pemirsa dan sahabat sarang informasi, jika kita membahas tentang Jokowi ini memang tidak ada selesai dan tidak ada habisnya, karena dari beberapa polemik-polemik atau dari beberapa masalah-masalah yang diduga dilakukan oleh Jokowi saat menjabat atau memimpin negeri ini ya. Salah satunya tentang dugaan-dugaan korupsi
dugaan-dugaan kebohongan-kebohongan Jokowi dan beberapa hal lainnya, yaitu tentang kebijakan-kebijakannya yang kita semua tahu saat Jokowi memimpin. Kebijakan-kebijakan Jokowi ini sering sekali dikritisi atau dikritik oleh masyarakat luas, akan tetapi masyarakat yang mengkritik selalu mendapatkan pembungkaman, salah satunya yaitu kriminalisasi. Kadang kita semua tahu dipenjarakan, bahkan dipidanakan, itu yang berseberangan dengan Jokowi. Akan tetapi masyarakat juga menilai bahwa Jokowi ini memang etikanya yang kurang bagus sebagai pemimpin yang katanya negarawan, menjabat 2 periode sebagai presiden. Akan tetapi kita semua bisa lihat bahwa Jokowi ini masih haus dan rakus dengan kekuasaannya. Buktinya dinasti politik Jokowi ini masih kuat sekali saat ini, bahkan seakan-akan Jokowi ini benar-benar masih berkuasa. Walaupun Jokowi sudah tidak menjabat lagi atau sudah paripurna tugas, sudah menjadi mantan presiden pun, kita semua tahu bahwa Jokowi masih berkecimpung di dunia politik. Itu kita juga mengetahui, dan berkecimpung di dunia politik bukan kaleng-kaleng ya. Bahkan Jokowi ini safari politik yang mempromosikan PSI saat ini untuk, yang jelas untuk apa lagi kalau bukan untuk memuluskan Gibran menjadi presiden nanti di tahun 2029 ya. Tentunya ini tujuannya Jokowi ini safari politik itu ya karena ingin memuluskan anaknya sebagai calon presiden, tentunya seperti itu. Makanya banyak dari awal-awal sebelum Jokowi lengser atau sebelum Jokowi paripurna tugas, itu sebenarnya banyak sekali kritikan-kritikan masyarakat, ingin sekali makzulkan Jokowi dan ingin melengsarkan Jokowi. Bahkan tangkap dan adili Jokowi itu sering terjadi dan sudah pernah terjadi ya, dari beberapa elemen masyarakat dan dari beberapa tokoh-tokoh yang tentunya kita semua sudah melihat. Tidak asing lagi tentunya orang-orang tersebut yang berseberangan juga dengan Jokowi dan akhirnya menyampaikan sebuah aspirasinya untuk Jokowi ini agar tidak lagi seperti berkuasa walaupun sudah mantan presiden. Akan tetapi Jokowi ini kita bisa melihat bahwa Jokowi seakan-akan masih berkuasa, bahkan seakan-akan Prabowo pun kalah ya, dan seakan-akan Jokowi yang masih berkuasa. Makanya seperti Faisal Assegaf itu dari awal-awal sudah benar-benar keras, tegas menyatakan adili Jokowi, tangkap Jokowi ya, dari dugaan-dugaan ya itu kriminalisasi, dugaan-dugaan HAM, dugaan-dugaan korupsi. Itu memang itu sudah disuarakan dari awal ya. Dan dapat data dari mana dan kenapa mereka berani seperti itu? Sebenarnya ya seperti masyarakat yang berani bersuara seperti Faisal Assegaf dan kawan-kawan, tentunya ada data, dan tidak mungkin jika tidak ada data, tidak ada bintik-bintik itu tiba-tiba menyatakan seperti itu. Sangat tidak mungkin sekali. Jika kepemimpinan Jokowi ini baik, tentunya tidak akan terjadi hal-hal seperti itu, atau tidak akan terjadi kritik yang sangat dalam kepada Pak Jokowi tentunya.